sedikit dari umroh ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqa wa zahaqal batinal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi unzilal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabruru laisal jaza'u illal jannah. Sadaqallahu azim. Bapak Komisaris Utama BSH yang kita hormati dan dirahmati Allah, tim dari Bengkulu Syiar Haramain yang berbahagia, calon tamu Allah Duyufur Rahman Jamaah Haji Foroda yang insya Allah akan berangkat di 2025 ini, yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang punya segala-galanya tapi tidak punya nilai sehat. Itu nyaris segala-galanya itu tidak ada artinya. Ada orang yang tidak punya apa-apa tapi apa baik pacak masuk ke perutnya tuh. Orang yang demikian kadang-kadang lebih bahagia daripada orang yang punya segala-galanya. Nah, yang kita ini alhamdulillah memang tidak punya segala-galanya, tapi kita sehat walafiat. Insya Allah sehat jasmani, sehat rohani. Itu yang pantas kita syukuri. Selain daripada itu, kita juga insya Allah mampu mengimbangi hidup ini untuk dunia dan untuk akhirat. Orang kadang-kadang suka membohongi diri sendiri. Ngapa belum haji? Belum ada rezeki, rumah besar, mobil besar, bini besar. Itu membohongi diri sendiri. Nah, padahal kita tidak tahu. Saya boleh tanya Bu, ini rezeki Ibu kan Bu? Iya Bu ya? Belum Bu. Kalau Ibu minum baru rezeki Ibu. Ya. Itu rezeki Ibu. Sisanya bisa jadi tumpah, bukan rezeki. Maka duit ratusan juta kita simpan itu belum tentu rezeki kita. Mati kita, anak kita beribut, menantu yang menguasai. Selesai urusannya tuh. Nah, lemak kalau lanang mati duluan, tidak ada masalah itu. Kalau Tino mati duluan, yang lanang bertunak lagi. Nah, itu ya jadi masalah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita santai saja. Kalau haji itu nak dia peroda, nak dia reguler, itu pasti bersama-sama. Saya lebih menekankan kepada amal-amal pribadi supaya nanti kita kesananya lebih nyaman, lebih sehat. Kita mulai dengan manasik umrohnya. Ya, ini apa nih? Cuman mainkannya. Terus gitu kan? Oh. Itu. Makasih. Yang pertama, enggak di haji reguler atau furoda, haji plus, kita ini haji tamattu. Itu. Haji tamattu itu umroh dulu, baru haji dia. Ada 3 jenis haji itu, haji kiran, haji ifrad. Kenapa tidak ngambil yang 2 tuh, ribet. Yang lebih santai itu haji tamattu. Jadi kita umroh dulu, baru ke berhajinya. Macam mana kita nak umroh dulu atau haji dulu? Upayakan lebih dahulu adalah pembersihan. Misal kita diajak oleh Pak Suwardi temu Pak Gubernur. Sudah dirancang oleh Pak Gubernur, ketemunya jam 3. Nah, jam 3 kita ketemu dengan Pak Gubernur. Pak Suwardinya pakai jas, kita pakai baju yang ada getah pisang. Kira-kira rombongan kita ini ditolak apa diterima Gubernur? Diterima dah? Diterima Pak. Cuman kita, lanang ini, marulah pakai baju bersih dikit. Gubernur tak ditemui. Gubernur terima.
Cuma gubernur nengok kita, cak aku tidak dihormati. Perasaannya mungkin kan, padahal kita sangat hormat itu. Nah untuk itu kita ni nak ketemu Allah. Nak ketemu Allah tu buang kotor-kotor hati kita tu. Kita ketemu Allah tapi hati kotor. Macam mana? Woi, lanang ini kata Tuhan, pergi ke rumah saya hati kotor. Allah nengok hati kata tu. Macam mana hati kotor? Misal, pas disuruh makan. Silakan Pak. Bu, makan duluan. Ibu berpikir, ngapa tidak aku yang disuruh duluan? Itu iri namanya tuh. Padahal kan sama makan itu tuh. Itu. Ketika ada orang dapat rezeki, ya perasaan baguslah amal aku dari apa? Ngapa ke situ jatuhnya? Itu namanya iri. Nah iri ini hati kotor. Buang itu. Nak berangkat ini mikir anak, tidak ada nyumbang. Mikir menantu, tidak ada datang. Mikir besan, tidak ada respon. Mikir itu. Jadilah kita nak berangkat. Anak nyumbang ke nyukup tidak. Menantu peduli juga tidak akan membatalkan keberangkatan kita. Tetangga nak datang cuman titip doa bae. Doakan aku ya supaya dapat anak lah. Umur 69 dapat anak dari mana? Itu. Jadi enggak usah untuk hal-hal. Jadi pertama buang hati kotor. Macam mana caranya? Usahakan salat sunat tobat. Sebelum berangkat ini salat sunat tobat. Caranya dengan mandi tobat. Mandi tobat itu macam mana? Mandi wajib. Mandi wajib itu macam mana? Mandi wajib itu membasuh seluruh badan. Rukunnya cuma dua tuh. Satu niat, yang kedua mandi dengan seluruh badan. Nawaitu ghusla liraf'il hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Lah kami tidak ada apa-apa Pak Ustaz. Awak lagi tu. Bukan karena apa-apa. Kalau tidak niat yang cak itu, niatkan baik. Sengaja aku mandi tobat lillahi ta'ala. Sunnahnya berwuduk dulu. Jadi wuduk dulu seperti nak wuduk solat. Sudah wuduk baru kita mandi. Gitu. Mandi dengan seluruh badan kita. Jadi mesti basah. Kalau pas kita keluar dari kamar mandi, tahu-tahu ada sisi ikan nutup di sini, tidak sama itu. Harus mandi lagi karena yang ini ketutup sisi ikan itu tadi. Dia harus mandi lagi, harus basah. Tahu tak lagu mandi tuh? Mandi wajib. Ada lagunya tuh. Tahu tak? Basah seluruh tubuh. Mandi wajib. Itu. Tidak ngantuk kan? Ya. Aku yang ngantuk. Sini ada kopi sini nih. Ayo. Ada. Ayo. Ya. Biar tidak ngantuk. Bapak ibu dikasih kopi juga tidak apa itu. Beda. Oh sudah. Tidak fair. Kalau bapak ibu sudah aku belum itu. Nah itu. Jadi itu. Nah selesai mandi wajib. Boleh sore mandinya sholat malam boleh. Mandi jam 3 malam. Langsung ngambil paket lengkap. Apa paket lengkap? Sholat taubat. Sholat hajat. Sholat tahajud. Sholat witir. Itu paket lengkapnya. Apa hajatnya Pak Ustaz? Hajat nak berangkat haji puroda. Minta badan ni sehat, kuat. Apa makanan di situ cocok dan bisa melaksanakan ritual haji dengan sempurna. Balik ke sini haji mabrur. Itu hajat kita. Tak usah hajat yang lain itu. Sudah mandi boleh tak? Langsung sholat. Boleh tak? Tidak boleh. Ganti pakaian dulu. Jadi ya, diganti pakaian dulu. Nah itu. Jadi bersihkan hati kita. Jangan dipusingkan dengan berangkat apa tidak, ini berangkat apa tidak. Berangkat atau idaknya itu kita sudah pasang niat, kita sudah bayar, kita sudah manasik, kita pas nak berangkat. Tahun kemarin pacak lolos. Dan kita ni haji sah, bukan haji ilegal. Itu tadi. Yang rusak ni haji ilegal. Kemarin 117.
sampai ke Madinah tak pacak turun pesawat karena visanya pasal amil. Kan kasihan yang model-model itu. Nah kita ini sah, tinggal menunggu regulasi saja. Macam mana Pak Ustaz kalau sudah tahajud, sudah tobat, hati masih kotor? Itu apa lagi yang dipikir? Iya. Kita ini tinggal nunggu mati lagi. Walaupun mati belum tentu bapak ibu duluan, bisa jadi orang lain duluan, bukan aku. Bisa jadi orang ini senangnya, lagi aku duluan, nyuruh mati duluan. Nah, itu jadi kita berusaha membersihkan diri kita, pikiran kita buang yang kotor-kotor kita. Nah, kalau banyak masalah kita pergi jauh itu, otak kita banyak mikir, tidak konsen kita. Ini yang kita susahkan. Gitu. Yang berikutnya, banyak yang berangkat dengan suami istri tak? Iya kan? Itu ngomong 4 mata dulu dengan istri ini. Sebab, tidak usah saya ceritakan siapanya, Ustadz Dhani Hamdani itu, untungnya tinggi besar. Ada jamaah kami itu, dipicitnya bini istrinya, diangkatnya cahayanya. Untung Pak Dhani itu cor itu, astagfirullahaladzim dan sebagainya. Cerai, kita cerai. Kelaklah kata Pak Dhani, kita nak haji itu tuh. Cerai kini jadi kata bininya tuh. Apa masalahnya ini? Karena tidak dibicarakan dari awal. Ada yang suaminya mutung di belakang, macam mana pacak mutung kena air panas? Disiram bininya. Iya Pak, ada. Apa masalahnya? Tidak terbuka dari awal. Nah, macam mana terbuka dari awal? Apa kebiasaan yang bapak suka? Apa kebiasaan yang ibu suka? Apa yang tidak suka? Sampaikan. Kalau model ini, Pak, jangan bapak uring-uringan ya. Ibu pening. Nah, bapak juga jangan uring-uringan. Nah, yang kita susah nih, mohon maaf ibu-ibu. Dengan ibu-ibu inilah susahnya. Berangkat haji sendiri itu ribet, Pak. Ribet. Berangkat dengan istri lebih ribet lagi. Iya. Apa ribetnya? Kalau kami lanang nih A B B ida yo yo. Itu. Aida. Kita misalnya pergi cari nasi biryani. Bu, bapak beli nasi biryani nih? Oh iyalah, ibu ndak, kenyang itu. Ndak kalau ndak dibungkus, Aida. Kita sampai ke hotel kamar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana nasi biryaninya? Lah tadi kan ngecek Ida. Gue mikir otak tuh. Menawak galak makan aku galak polo. Lah ngapa tidak ngomong iyo tadi? Itu Tino. Itu. Nah ini yang kadang-kadang susah kita tuh. Makanya tidak ada merek obat sakit kepala tuh gambar lanang. Gambar Tino, gambar lanang galau. Oskadon, Paramekon, gambar lanang galau. Ngapa sakit otak kita? Nah ini, cuman yang aneh ini kalau mati, yang jadi hantu Tino galau. Coba tengok. Kuntilanak Tino, Sundal Bolong Tino, itu Mak Lampir Tino. Iya, heran itu tuh. Jangan tersinggung, kalau tersinggung nanti stres itu tuh. Kalaupun lanang jadi hantu masih cari duit ya Pak, namanya tuyul. Masih cari duit juga. Jadi komunikasikan apa yang tidak suka, jangan sampai di situ beribut. Haji Furoda itu 15 hari kan ya? 25 hari. Tidak lama 25 hari itu, sebulan kurang 5 hari. Itu tuh. Jadi apa yang tidak sesuai, kita tidak ibadah. Bisa jadi misal dalam kondisi sudah berihram, suaminya agak sensitif itu. Sensitif itu. Kalau dipegang apa namanya naik libidonya misalkan, Bu jangan dipegang ya. Ngapa orang megang laki galau, aku tidak. Bukan cak itu, katanya kan awak kita lama di sini. Kepala aku pening katanya. Pening lah saya tahu. Nah kadang-kadang. Nah yang model-model ini kadang-kadang tidak kelop dia ada. Jadi komunikasikan dulu apa yang ibu suka, apa yang ibu tidak suka, apa yang bapak suka, apa yang sehingga ke situ enjoy, bahagia kita. Ini belum masuk materi ini. Pertama memanai seni umur itu. Umur yang barokah itu umur yang dipakai untuk ibadah. Ada orang-orang yang tua, semayang beda untuk apa? Maklah mati. Nah itu umur yang barokah. Nah, tidak baca lagi aku. Ini kutaan umroh.
Al umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Wal hajjatul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Umroh ke umroh itu menjadi penghapus dosa. Haji mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Ini lakukan haji dan umroh secara beriringan. Nah, seperti kita nih. Umroh dulu haji, boleh haji dulu baru umroh. Karena apa? Menghilangkan kemiskinan. Ada orang BSH minta hadisnya. Ini hadisnya. Nian Pak Ustadz, umroh itu menghilangkan kemiskinan, ini hadisnya. Ada ya. Kemudian kita cepatkan aja. Orang yang melaksanakan haji dan umroh adalah duta-duta Allah. Maka jika ia mohon kepada dikabulkannya, jika minta ampun, diampuni. Apa lagi? Hanya saja ada lagi yang salah sini nih. Apa yang salah? Jangan lupa ya berdoa di Raudhah. Jangan lupa ya berdoa di Hijr Ma'asin. Jangan lupa ya berdoa di Mustajam. Jangan lupa ya berdoa di itu. Orang kalau Bapak Ibu berangkat lah, mulai dari Hibri Dampat tuh Belangka, itu namanya sudah safar. Orang yang safar tuh doanya dimakbulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Jadi bukan di situ saja, berangkat baik di pesawat itu kita berdoa, itu luar biasa. Orang yang berperang di jalan Allah, itu orang yang berhaji itu disamakan dengan orang yang perang itu. Lanjut umroh. Umroh sunat dilaksanakan kapan saja. Umroh wajib satu paket dengan haji. Nah, ini umroh wajib maksudnya. Kemudian umroh dalam paket haji hanya boleh dilakukan 4 bulan saja. Satu akar kata dari umur. Umroh itu bermakna menetapkan tujuan, berziarah, meramaikan. Jadi umur itu menetapkan tujuan. Apa tujuan kita hidup nih? Amun makan minum baik kata Buya Hamka, babi di hutan tuh kalau hidup ya. Kalau kerja kero di hutan tuh kerja. Tapi kita bukan untuk hidup, bukan untuk kerja. Itu kerja tidak ada. Tugas kita wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'bud. Berziarah ke tempat-tempat, bukan hanya makam Nabi, ada ritual-ritual bersejarah di situ. Kemudian ketika menjalin usia kita menetapkan tujuan hidup sehingga berziarah di bumi Allah dan meramaikannya. Kita ini sedang dimampiri Allah di buminya sebentar saja. Lanjut umur bernama menetapkan tujuan. Tidak begitu penting itu. Nilai hidup sangat bergantung pada tujuan kita tetapkan. Ini umroh. Umroh itu beda dengan haji. Tidak wukuf, tidak melontar. Yang lainnya sama. Tawafnya sama, sa'inya sama, tahallulnya sama. Dimulai dari niat. Nah, kita ini nak umroh dulu. Sebelum dari kesini, yang pribadi-pribadinya nih, saya ingatkan dulu untuk yang dari sini. Dari Bengkulu ke Jakarta, kita sudah boleh sholat jamak, bahkan jamak kasar. Kerjakan itu tuh. Ngapo? Kita berangkat jam 9 dari sini. Sampai ke situ jam 11. Taruhlah, jam 10 lah sampai. Kita berangkatlah misalnya jam 5. Zuhur masih pacak, asar zuhur dengan asar tuh kerjakan jamak atau jamak kasar. Walaupun berangkatnya maghrib kelak. Ngapo? Biar terbiasa melaksanakan. Karena ada hak kita untuk jamak. Enak ngapa pula jamak? Zuhur gi pacak, asar kelak belum berangkat kita. Asar. Bukan itu, bukan malas, bukan apa. Tapi memang model itu. Ketentuan bagi kita. Nah, di pesawat kita juga bakal sholat. Nah, sholat di pesawat itu duduk. Ada kursi yang bisa saya pakai? Oke. Nah, di pesawat itu ada 2 pilihan. Pilihan pertama tayamum, pilihan kedua minta air juga. Iya. Wudhu. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu berwudhu. Bertayamum, mohon maaf. Ngapo tayamum? Cak mana tayamum di pesawat? Tempelkan tangan ke bangku depannya. Ada tak debu di bangku depan tuh? Mana ada debu di pesawat?
ada debu tu di sini nah. Macam mana kayak anggap ada debu? Kalau nganggap ada debu, ngapa kita tidak nganggap ada keran baik? Anggap ada keran itu. Jadi kalau tayamum tu bawa debunya dari sini, balik dari sini, kelak nggung seng tanah. Nah, untuk apa? Untuk tayamum. Dibungkus, alang keneman itu tuh. Nah, kalau tayamum, tapi boleh saya ajarkan ini tayamum misalnya. Cuman dua tuh, muko dengan lengan. Tempelkan tangan ke depan bangku, tuh. Ke bangku belakang ke sini ya. Jangan ke muka orang macam ini, jangan. Nah, tepuk, tiup. Nawaitu tayamum li isbati sholillahi ta'ala. Aku tidak hafal, sengaja aku tayamum. Pengganti wudhu untuk sholat. Nah, tempel ke sini. Sekali aja. Karena di sinilah sudah tadi, turunkan ke bawah dikit. Itu. Ada bunyi. Yang tangan ini untuk ke kanan. Nah, tuh. Tempelkan sini. Yang ini kan belum dipakai nih. Yang ini untuk sini. Selesai. Baru asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sampai dengan selesai. Itu kalau tayamum. Selesai kita zuhur 2 rakaat, asar tayamum lagi. Itu kelemahan tayamum. Saya sarankan berwudu. Air ada aqua yang kecil, yang aqua botol yang setengah ini, itu sah itu tuh. Dalilnya Pak Ustadz, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tawaddu bil muddin. Rasulullah pernah berwudu dengan 1 mud. 1 mud tuh segini, bukan ngemut itu segini. Jadi air se-aqua gelas tuh kurang. Tapi kalau yang sebotol 200 ml itu cukup dia. Segini. Itu air 1 mud. Rasul pernah berwudu dengan air 1 mud itu. Rasul pernah mandi dengan 1 sak mandi wajib. 1 sak itu 4 mud. 4 kali gini mandi wajib sah. Ngapo? Di situ tidak ada air. Nah di pesawat tidak ada air. Maka kita berwudu dengan 1 mud. Macam mana praktiknya? Cari yang rukun wudu saja. Rukun wudu itu 4 dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu iza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Muka, lengan, kepala, kaki, bukan rambut. Ya, kepala. Ini air misalnya yang botol kecil itu. Kita duduk di pesawat. Laksanakan wudu. Kalau tidak ada air bisa minta dengan pramugarinya itu. Epi kulak biwa kat botol. Ngerti dia tuh. Nah, ini air asal tergenang sedikit di sini. Tidak salah. Kopiah kita taruh sini kan. Ini prakteknya nih. Tidak ketumpai dak dena. Nawaitu wudu alirab'il hadasil azhari fadali ta'ala. Tertempel di muka, jangan lepas tangannya. Macam mana? Set. Muka. Sekali aja yang sunnah tuh 3 kali itu. Wajibnya sekali. Ini tangan. Yang kiri. Pesawat itu sama kita duduk sini. Kepala. Ingatnya kepala. Bukan rambut. Sini kepala nih. Kalau rambut. Itu rambut. Ngapo? Karena ayatnya kepala. Bukan rambut. Ngapo kepala? Segala manusia punya kepala. Belum tentu punya rambut. Artinya kalau model ini. Tidak sah wudunya. Karena ini bukan kepala. Jadi kalau ada wudu mandi ditegur itu. Kaki tidak perlu aku praktekkan kalau. Alang kerepot aku nak wudu. Tapi kalau dipraktekkan juga. Model itu kira-kira. Sudah. Masih banyak sisanya. Boleh diminum Pak Ustaz? Boleh.
Ketika kita berwudu, terus kita sholat zuhur. Masuk zuhur 2 rakaat jamak kasar telah terkentut lah itu. Nah artinya sudah zuhur, tidak perlu kita wudhu lagi. Kan wudhunya masih ada. Kalau tayamum cuma untuk satu sholat, tinggal komat lagi. La ilaha illallah. Sholat gitu. Jamak kasar. Nah maka sholatnya tuh yang benar tuh kalau nyontoh sholat di masjid gitu, sholat di pesawat apa sholat itu? Allahu Akbar, kabirau, al-fatihah, kuliah, Allahu Akbar, ruku saya ini. Jadilah saya ini nih. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar. Ini yang benar prakteknya. Kita sholat di masjid banyak yang salah. Apa yang salah? Tegaknya tahan, Allahu Akbar. Ini di masjid kita nih, misalnya tuh. Jangan niru di Arab. Di Arab tuh macam-macam bentuknya tuh. Allahu Akbar kabirahnya masih tahan, Al-Fatihahnya masih tahan, Qul huwallahu masih tahan. Allahu Akbar kata imam, rukuknya masih ini. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah. Allah Akbar, barunya duduk. Allahu Akbar. Tinggilah sujud daripada duduk. Marok sholat mano. Rukuknya model ini. Sujudnya model ini. Tidak ada sholat tinggilah sujud daripada ruku. Jadi kalau ndak duduk, Allahu Akbar kata imam ngajak ruku. Allahu Akbar duduk. Macam ini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar baru rendah dia. Pas rukunya tu duduk begitu nah. Kalau masih tahan tegak. Kalau tidak tahan tegak, Allahu Akbar minimal. Duduk. Kabira walhamdulillah. Ini untuk duduk. Jadi selama di pesawat itu udah berangkat malam. Kita ada waktu sholat. Berangkat kita siang. Kena waktu sholat. Itu di dalam pesawat. Kalau kira-kira ada yang perlu ditanya, potong aja start. Tanya saya itu ya. Ana, silakan. Ya. Hubungan dengan sholat di pesawat, saya pernah dengar ceramah atau apa di YouTube atau di mana gitu. Kalau takbiratul ihram itu kan wajib berdiri ya. Nah, ada yang ustadz saya lupa itu, tapi berdiri dulu. Walaupun kita di pesawat, jadi bukan langsung duduk. Iya. Katanya. Ya. Ya. Saya tanyakan yang benar. Benar kalau itu siniasinya memungkinkan, situasi maksud saya. Di pesawat, kata pramugarinya tetap duduk di tempat dan kenakan seat belt karena kita dalam kondisi perjalanan yang kurang normal, ada goncangan. Macam mana kita nak tegak tuh? Ditegur pesawat. Jadi untuk kondisi yang normal, itu yang saya katakan tadi kalau di masjid, maksudnya kan minimal Allahu Akbar, jangan langsung duduk. Sudah Allahu Akbar itu baru duduk gitu. Tapi kalau di pesawat kita terkebat dengan itu. Kadang-kadang goncangan kita goyang sini goyang situ. Itu di pesawat, di mobil. Macam mana kita nak pesawat sambil tegak di mobil? Lebih goncang daripada. Jadi kondisinya tidak memungkinkan untuk kita tegak, maka sah kita takbirnya sambil duduk gitu ya. Ada pengecualiannya. Ada lagi? Silakan Pak. Oh, sholat taubat apa ayatnya? Sudah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah Al-Fatihah yang kedua, Qul huwallahu. Tinggal versinya. Kalau nak Qul ya ayyuhal kafirunnya 3 kali, kelak Qul huwallahu-nya 3 kali. Kalau nak Qul ya ayyuhal kafirun sekali, kelak sekali. Kalau nak 7 kali, 7 kali aja, itu aja. Oke. Masih? Lanjut dulu ya. Nah ini umroh. Pertama niat. Nah ngapa ngulang lagi itu? Tidak pacak mijin-mijin ini. Urutan mengerjakan umrah. Berihram dari mikot. Nah kita lah cerita di Madinah nih. Tidak cerita lagi di pesawat. Di pesawat lah sudah kan. Berwuduk di pesawat sudah gitu. Yang tidak tahu cacak tahu baik. Saya tidak tahu. Nanti kalau tidak tahu ambil di YouTube ini. Berihram dari mikot itu kelak di Bir Ali mikotnya. Bir itu sumur, Ali itu ya Ali bin Abi Thalib, bukan birnya Ali, bukan bir minuman. Sebelum kita mikot di situ, biasanya ada bimbingan lagi ya deh.
oleh mutawibnya di situ. Kita disuruh mandi ihram. Mandi ihram itu sama dengan mandi wajib lagi. Bernyanyi lagi Pak Ustaz? Tak usah, nyanyi itu cukup aku baik. Pergilah kita di kamar mandi. Itu basah-basah apa gawe? Tak usah. Mandinya seperti mandi wajib. Nawaitu ghusl ihram lillahi ta'ala. Tidak apalah aku Pak Ustaz, sengaja aku mandi ihram lillahi ta'ala. Sama berwuduk dulu baru mandi seluruh badan. Jadi usahakan berwuduk dulu, sunat dulu. Kalau wajibnya itulah niat sama praktek mandinya. Tapi kita laksanakan. Segalanya bersihkan, segala bulu dan dicukur-cukur. Itu. Kumis, jenggot dan lain sebagainya, tidak usah saya terangkan. Itu boleh. Itu. Selesai itu kita ganti pakaian ihram. Nanti dipraktekkan macam mana pakaian ihram. Gitu. Selama berpakaian ihram, yang lanang tidak boleh pakaian berjahit kecuali yang sudah ditentukan. Misalnya seat belt, ikat pinggang itu mesti berjahit itu tuh. Kemudian tas yang di tempat apa namanya paspor apa sebagainya tuh, duit gitu boleh itu tuh. Tapi kopiah tidak usah dipakai, sepatu jangan pakai menutupi mata kaki. Kopiah tidak usah dipakai. Berangkat kita menuju ke Bir Ali. Di Bir Ali itu sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat sunat ihram 2 rakaat. Usolli sunat ihram. Aku tidak hafal Pak. Sengaja aku sholat sunat ihram 2 rakaat lillahi ta'ala. Masing-masing tidak berimam sholatnya itu. Lalu kita masuk ke bus itu. Ayatnya kuliah kulhu. Di bus itu nanti jamaah ngitung. Lengkap jamaah kita. Lengkap 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Lengkap dan sebagainya. Bapak Ibu coba diperiksa lagi. Ada yang masih pakai kain di dalam ihramnya. Itu. Kalau ibu-ibunya tidak mungkin kan. Bapaknya. Ada yang masih pakai pampers, sudah pakai celana dalam, buka. Jadi, lanang tuh pakai kain 2 lembar tuh lah. Itu. Tidak pakai celana dalam, tidak pakai. Macam mana Pak Ustaz? Itulah. Nah ini. Nanti dibimbing. Kita pasang niat. Nah niatnya itu diikuti. Misalnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ibu-ibu ikuti. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umroh. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lah maksudnya itu tidak baca. Model itu dibimbing niatnya itu kelak. Labbaikallah. Umrotan. Nah itu niatnya. Sejak itu maka berlaku wala pusuk wala ropas wala jidal. Jangan ngomong jorok, jangan bertengkar, jangan beribut. Orang rumah nelpon itu pici. Ibu sudah mandi, pakai nanduk aja. Maaf Bu, jangan pici dulu ya. Bapak ini lalu baru pasang niat itu. Ini iman ini yang tahan. Amin, tidak tahan gitu kan. Itu tidak apa-apa. Karena tidak boleh mengarah kepada seks itu. Nah, begitu nyuruh orang geser dikit Pak. Geser dikit. Tidak boleh itu. Kita tidak sabar aja itu. Ada orang yang lelet dolin, leletnya itu tuh. Cepatlah Pak, ya itu berfoto di situ. Itu tuh. Cepatlah Pak, kata tuh. Sabar ngapun sih itu tuh. Orang banyak Pak dimaklumi aja. Nah, kita pakai kereta cepat apa pakai bus? Pakai bus. Nah, selama dalam bus itu tidak lama, sekitar 7 jam lah. Jalannya tidak cak jalan kita, jalannya tuh cak jalan tol. 3 jam istirahat. Istirahat itu hati-hati itu. Kalau nak kencing jangan sampai ihramnya kena kencing. Macam mana kalau di mobil tidak tanpa di bus itu ada tempat kencingnya, ada WC-nya di bus itu. Itu boleh kita, cuman hati-hati jangan sampai kena najis begitu. Nah begitu kita turun di rest area. Ada mie di situ, ada kopi itu. Boleh dimakan minum, boleh. Hanya bayar. Itu. Selesai, naik lagi ke bus. Perjalanan 3 jam lagi. Baru kita sampai ke Mekah. Nah di Mekah itu kita bagi hotel, bagi kamar dulu. Baru tidak pacak lama tuh sekitar 45 menit itu kelamuan. Karena kita nak melepas pakaian ini nih.
Sepanjang perjalanan itu jangan cerita yang lain kecuali bertalbiyah. Lah bisa galau bertalbiyah kan? Bapak ibu ikut-ikut. Yang tidak hafal mengap-mengap bajalilah supaya kesannya hafal. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Woi unta biarlah itu. Ada unta pinggir jalan itu biarlah. Lita istighfar ya astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzina innahu al qayyum sepanjang jalan. Lita juga tidur. Nah, tidak usahlah berapa harga sawit kini naik. Kelak dulu kita nak ibadah. Itu tidak usah dulu urusan yang model itu tuh. Sepanjang perjalanan. Begitu sampai ke hotel sudah bagi kamar itu sudah diomongkan koper jangan dipikirkan koper tidak akan hilang. Akan ditaruh di depan kamar masing-masing sesuai dengan namanya. Apalagi haji porodan, kadang-kadang dimasukkan ke kamar, tinggal kita menikmati aja deh. Sibuklah kita, ngapa belum berangkat? Koper belum dapat, kelak lagi aja koper. Karena kita nak tawaf. Turun dari hotel, nah itu biasanya dijadikan berbaris. Kalau dibisakan nanti diusahakan, itu 2, 3, 4, 5 lanang di depannya. Tuh 2, 3, 4, 5 terus tuh 2, 3, 4, 5 tuh 2, 3, 4, 5 tuh 2, 4, 5. Yang di depan tuh lanang, yang di tengah tuh tino-tino, kiri kanan ini lanang, di belakang lanang untuk ngawali jangan sampai terputus. Turun dari hotel masih labbaik Allahumma labbaik, labbaik lah. Jangan di depan tower Zam-Zam. Kah dulu kita foto dulu. Kelak beputu ini. Kita nak ini dulu waktu masuk ke masjid dibimbing Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayyina rabbana bisa dibimbing sepatah-patah itu doa masuk masjid Allah maftah li Allah maftah abwa rahmatik begitu nengok gambar ikuti saya Allahumma zid azal baita woi segalanya dibimbing. Nah kita ini ritualnya nak tawaf. Niatkan dalam hati nawaitul tawafu lillahi ta'ala. Sengaja aku tawaf ya Allah lillahi ta'ala. Fokuskan konsen. Sesungguhnya tawaf itu cuman bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu aja. Doa selebihnya dibimbing oleh mutawib. Boleh. Kita nak doa masing-masing boleh. Ya Allah, aku kesini ni bukan karena rezekiku. Aku kesini ni bukan karena uangku. Aku kesini karena doa mak bak aku. Ya Allah, mak bak aku dah lama meninggal. Ampunilah dia ya Allah. Boleh. Ya Allah, alangkah tidak enaknya aku kesini berangsang sama istri. Panggil juga anak bini aku kesini, ya Allah. Ya Allah, alangkah susahnya dapat cucung lanang ni. 3 cucung, tino kasih kami cucung lanang. Boleh, boleh. Itu. Gitu, doa seperti itu misalnya. Tuh. Kita nak ngikuti orang itu berdoa, boleh. Itu. Ini doa. Kalau saya bimbing, saya kasih kesempatan. Kalau umroh kan, silakan Bapak Ibu. Doa masing-masing. Tidak ada lagi materinya Pak Ustadz lah disampaikan Pak Ustadz galau. Gitu. Mangap-mangap baik saya bilang. Nah ini kita. Jadi jangan sampai kita megang HP. Alhamdulillah ini posisinya tawaf cekrek. Tidak usah. Karena itu sama dengan sholat siaran langsung. Allahu Akbar. Nah, ngapa sholat siaran langsung?
Lain kalau Masjid Istiqlal, itu dia punya CCTV, punya TV-nya live terus. Ini yang kita. Ada jamaah apa nama pembimbing umroh, posisinya sedang tahap guys. Labbaik Allah, mana? Udah usah, awak pembimbing umroh jangan. Kalau BSA terjadi pada itu kasih tahu, jangan sampai. Kalau nak moto, saya sering dapat itu. Itu ada memang petugas dari travelnya dibayar hanya untuk bikin video, untuk bikin. Nyo pakai pakaian ihram juga, tapi nyo tidak tahu. Nyo tahu untuk keliling untuk moto-moto baik. Krak. Tugas itu kan foto. Nah BSA ini mesti punya baju. Jadi pembimbing itu fokus ke ibadah, yang tukang moto dia moto. Jadi ada moto lagi mangap-mangap lagi moto dari situ, satu-satu jamaah dipoto, nanti di-sharekan di grupnya. Foto sedang tak, bukan gitu yang moto, ada petugasnya dari travel. Silahkan itu boleh. Itu tawaf. Tawaf itu tidak berjalan gitu, insya Allah terdorong deh, tegak begini, didorong orang gitu, itu kalau tawaf. Ayo, saking kepadat manusia itu seputaran tuh 500 meter kali 7, 3,5 kilo. Selesai 7 putaran, kalau tidak ada masalah, lanjut ke sa'i. Selagi dalam tawaf itu ada masalah, apa masalah? Naknya sengaja kentut atau pakai terkentut, kasih tahu. Aku terkentut, tidak boleh dilanjutkan tawafnya. Macam mana kalau hilang aku? Kan ada petugasnya. Cop, aku kentut. Petugas ngajak kita berwudu. Lain kalau nak mising, nak kencing, tahan dulu. Karena jauh WC-nya. Keluar dulu sampai 1 kilo ke depan itu. Tapi kalau kentut wuduknya pacak pakai air zam-zam di seputaran itulah. Di putaran berapa kentut deh? Putaran ketiga. Orang terus lanjut, kita ngikuti kalau aja tuh. Putaran kelima kentut lagi. Biarlah, ada usah nebuk-nebuk pantat itu, bukan karena pantat itu, karena angin itu. Wuduk lagi, alangkah mana kentut terus nih kata jamaah, ada boleh itu. Terus yang penting itu kalau senggolan tina lanang itu ruksa, tidak mungkin tidak gitu tuh. Jadi nak megang ikat pinggang lanang boleh. Yang penting kita tawafnya tuh cukup 7 keliling. Selesai kita nyingkir ke pinggir, nak selurusan dengan multazamnya tidak bisa kadang-kadang tuh. Apalagi kini ketatnya bukan main. Jadi yang penting kita minggir. Kalau pacak di seluruh multazam, alhamdulillah. Untuk sholat sunat tawaf 2 rakaat, kuliah kulhu, sudah tuh berdoa, dibimbing doanya kelak. Selesai, kalau nak foto-foto lah. Di belakang tuh Ka'bah kita foto. Boleh lah. Jangan lagi tawaf itu tuh. Selesai foto-foto, kita nak sa'i. Minum air zam-zam dulu. Yang doa air zam-zam tuh hafalkan puluh. Jangan tiap nak minum buka basah buku tuh kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an sifa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cuman itu buka buku basahnya kelak itu tuh. Dah kita menuju kepada tempat sa'i. Sa'i itu dari Safa ke Marwah 500. Enggak 70 tuh. 500 kali 7, 3,5 kilo. Nah yang capeknya itu sa'i. Karena tawaf tadi tidak berjalan, kita didorong orang, terdorong. Kalau sa'i memang tidak berjalannya, makanya jangan buru-buru, santai aja. Santai kita berjalan. Apas lari-lari kecil itu khusus lanang. Rabbik bir, warham, wafu, watakarram. Yang tinonya tidak, tino tetap. Nah tidak perlu kita membalap niat. Jadilah ini aja. Yang penting kita sampai, apalagi lah tua gitu kan. Jangan dipaksa. Nyamunya baik lari-lari kecil. Nengok orang luar negeri kencangnya aja memang beda. Cina bungkuk muda itu masih kuat, dia masih sehat. Kita beda. Itu untuk yang sa'i. Selesai 7 putaran. Terakhir di Marwah, kita potong rambut minimal 3 lembar. Alang kesego nyari 3 lembar. Waidak pula 3 lembar nian. Serot. Sudah. Berdoa Pak Ustaz, berdoa. Allah ja'al likulli lisan nura yaumil qiyamah. Jadikan setiap helai rambut yang dipotong ini cahaya pada hari kiamat. Maka itu sudah itu usahakan botak bagi yang lanang.
Boleh tidak botak ya Rasulullah? Sebaiknya botak, kata Rasulullah. Boleh tidak botak ya Rasulullah? Sebaiknya gundul. Boleh tidak botak ya Rasulullah? Sebaiknya gundul. Orang Arab kan lebih dari gitu, unyul gitu kan. Artinya boleh tidak botak? Boleh. Tapi sebaiknya gundul, dipotong untuk supaya kita bersih di situ. Nah, maka itu selesai, kita tinggal nunggu untuk pelaksanaan hajinya. Itu umroh. Sampai di sini ada pertanyaan? Perasaan aku minta kopi tadi. Oh. Kopi aja. Sorry kak ya. Minum kan ya? Iya. Biarlah. Kalau ditutup kan panas. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita ganti materi. Yang masalah haji tadi. Yang tip melaksanakan haji agar dapat maksimal. Ini kan segar tip baik ini. Tidak diturut boleh dan tidak diturut boleh. Lakukan olahraga rutin, konsumsi makanan sehat, cukup istirahat sebelum berangkat. Selain itu, persiapkan diri dengan menguatkan niat dan memperbanyak ibadah sebelum berangkat. Jadi, kalau tidak penting-pentingnya, itu, nak mana? Ada selera sate kak itu nak ke kaur. Iya. Alang kenapa nyari sate kak itu nak kaur? Kita nak haji. Tidak usah dulu. Pesankan baik dengan Pak Komisaris Utama BSM BSA untuk cari kriteria kita. Nangapa seleronian aku apa namanya rendang muka-muka nih rendang lokan. Pergi ke muka-muka jauhi go. Tidak begitu pentingnya tuh. Jadi istirahat sebelum berangkat, bawa enjoy gitu. Kemudian persiapan menguatkan diri, biasakan sholat-sholat di masjid itu tuh supaya nanti terbiasa. Kemudian memperbanyak ibadah sebelum berangkat, sholat-sholat sunat maksudnya itu. Kemudian, nah balik lagi dia, mempelajari tata cara haji yang itu tadi diingat-ingat. Kalau nanti ada yang lupa, boleh telepon ke saya 0823 3023 8154. Dah? 0823 0823 3023 8154 UJH. Cak mana tadi Pak Ustadz yang sholat-sholat paket lengkap? Saya terangkan situ. Sudah mandi wajib, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat. Macam mana kalau pahe aja Pak Ustadz paket hemat? Mandi taubat baik, sholat baik, artinya itu. Dan tidak tahajud, sudah. Itu tuh. Nah kemudian dalam berhaji ini ada yang di luar daripada haji itu banyak. Contohnya setiap sudah sholat wajib itu selalu di kampung selalu jarangnya nidak tuh sholat jenazah. Mesti paham itu tuh. Di situ tuh setiap sholat 5 waktu mesti sholat jenazah. Kodenya as-salatu alal mayyit. As-salatu alal mayyitatina tuh. Kalau saya selesai sholat maghrib itu, saya zikir dulu. Astaghfirullah 3 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Al-Fatihah, ayat kursi, ilahi ya rabbi ya rabbana wa subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Doa. Allahumma pilana dzunubana wali darhamhum kama rabbisagir. Begitu kita belum selesai doa, dia ngajak salat Allahu akbar, salat jenazah namanya. Alhamdulillah rabbil alamin, tutup salat jenazah. Kalau kita salat sunat ba'da maghrib, orang kelak itu maghrib kita lagi cak mana nih? Cak mana nih? Mana? Nah, itulah. Makanya sholat tahiyatul, sholat ba'da maghribnya setelah sholat jenazah itu. Jadi kita doa zikir dulu, itu doa, selesai doa, kita tunggu. Allahu Akbar kata imam. Baru kita. Niatnya Pak Ustadz, usolli man shollan al-imam arba'at takbiratin padal kifayah lillahi ta'ala. Tidak apa lagu Pak Ustadz. Sengaja aku ikut sholat atas orang-orang yang disolatkan imam 4 takbir makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat jenazah mengikuti imam
4 takbir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Allahu Akbar. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu warhamu. Macam mana nyotino Pak Ustaz? Nak nyotino, nak nyolanang kita tidak tahu. Entah 11, entah 40 jenazahnya, pokoknya hu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'abi. Kalau nyotino, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'abi. Kalau nyo banyak, ngapain dahum? Allahumma gfir lahu warhamhu. Kita tidak nengok jenazahnya berapa orang. Anak-anak apa orang tua, tino apa lanang, tidak tahu. Maka hu itu untuk nya segalanya. Itu. Karena kita tidak tahu itu tuh. Nak kita hum kelak tanya satu. Gitu. Jadi Allahumma gfir lahu baik. Supaya kita tidak sulit itu tuh. Selesai assalamualaikum kanan. Ini sekali assalamualaikum itu. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah itu. Dia assalamualaikum ke kirinya tuh. Coba itu. Baru kita sholat ba'diyahnya. Itu satu. Yang kedua, jangan jam 3 ke masjid itu. Karena hotelnya kan dekat ini nih. Di situ kalau dia 5:30 sholat subuh itu, 4:30 itu azan tahajud. Itu. Di Kota Bengkulu kan seringnya banyak orang yang kaget. Azan apa Pak Ustaz sejam sebelum azan tahajud. Di Kota Bengkulu lah mulai ada orang azan tahajud. Kalau tidak pakai as-salatu minan naum itu azan tahajud. Jadi 2 jam sebelum kita subuh sudah berangkat atau 2,5 jam sampai ke situ, ambil paket lengkap itu tadi, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, salat tobat 2 rakaat. Lah tobat lagi Pak Ustaz tiap malam salat tobat, mumpung kita di situ. Salat hajat 2 rakaat. Apa hajat lagi Pak Ustaz? Awal sampai, ya Allah panjangkanlah umur ini untuk taat padamu, wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khotimah. Aku takut neraka, masukkanlah aku ke surga. Hanya jangan aku baik teko bini aku. Kelak bercarian di situ itu. Nah ini. Lalu sholat tahajud 8 rakaat tutup dengan witir. Wah lemah Pak. Ini terduduk. 2,5 jam nunggu subuh apa gawe? Ngaji dah itu tuh. Nah, itu manfaatkan sholat untuk di situ. Ini mempercayai tata cara itu kan termasuk tata cara gitu. Apa yang kurang kelak saya ngomongnya agak cepat itu. Kasih tahu aja. Persiapan fisik mental. Lah sudah ini tadi. Membawa perkelakuan yang tepat. Belum itu. Nih. Nah, itu ya. Di zoom kan. Nah ini tadi. Kemudian yang berikutnya membawa perlengkapan yang tepat. Jangan segalonyo nak dibawa pakaian penuh koper tuh lah itu. Pakaian jadilah sekitar 4 atau 5 setel. Cuci di situ. Sambil kita beli yang ada 10 real itu kan baju-baju jubah itu 10 real asal betah milihnya. Itu. Ya itu 10-nya. Kalau misalnya yang agak itu sekitar 25 real, itu 10 real tuh. Masih bagus, masih layak kita pakai. Cuman nak betah milihnya gitu. Kemudian kalau misalnya di Madinah itu kalau tidak berubah, kalau nak nyari apa namanya pakaian yang murah, harga yang 1 real serba 2 real, cari hotel ODST, terus ke belakang tuh ketemu McD. Dari McD turun, paling dari sini keluar situ dikit itu, keluar sini ya. Nah, terus ada tangga ke bawah, itu serba 1 real, serba 2 real. Baju-baju jubahnya juga seperti itu. Di mana tuh Pak Ustadz payah anak nunjukkannya? Membawa perlengkapan yang seperti pakaian ihram itu. Boleh bawa 2, boleh. Boleh tak minjam dengan orang, boleh gitu. Obat-obatan pribadi. Apa obat pribadi? Kalau biasa misalnya aku punya persiapan untuk obat jantung bawa. Aku tidak pacak kalau minum obat yang lain, aku pacak minum obat A, ya beli obat A itu, bawa itu.
Seperti Al-Quran, sajadah. Al-Quran sajadah banyak di situ. Beli di situ baca. Atau Al-Quran di masjid itu setiap tiang ada Al-Quran. Gitu. Nggak usah kita pusing itu. Bu balik lagi ya. Mengatur waktu dengan baik. Nah ini yang dimaksudkan tadi itu, kalau misalnya untuk ke hotelnya tuh jauh mungkin tidak bisa zuhur di di haram. Zuhur di hotel kalau sepuran itu dia connect dengan haram. Jadi imamnya tetap masjid haram tapi tidur di atau sholatnya di hotel gitu dah. Tidak ada imamnya di situ. Kita ngikut imam Mekah tuh lah. Jadi asarnya kita berangkat, maghrib sampai isyanya itu tidak usah balik dulu, baliknya habis isya. Nah, itu maksud saya supaya jaga kesehatan. Kalau kita paksakan diri, belum haji, kalau kita tekepor gitu. Tapi kalau fisiknya kuat, setiap waktu kita ke masjid. Jadi diatur-aturlah untuk supaya kita sehat itu. Apalagi sampai antre. Menjaga kebersihan dan kesehatan itu. Kalau perlu pakai masker itu supaya kita menghindar. Dan ingat kalau nak minum air zam-zam, ambil yang di dalam masjid, yang dalam galon. Pastikan mereknya yang ada not col. Not col itu tidak pakai es. Kalau yang tidak ada tulisannya not col itu pakai es, kelak cepat batu. Nah biasanya dalam 6 galon tuh 2 yang not col, dalam 4 galon tuh 1 yang not col. Agak berebut yang not colnya itu. Nah, agak sabar. Caranya bawa aqua yang pendek yang cak ini tadi itu isi kan untuk di kantong. Jadi jangan ngambil minuman yang di luar, yang ditekan-tekan itu air laut yang disuling gitu tuh, bukan air zam-zam. Air zam-zam tuh yang di dalam galon itu. Itu untuk supaya kita tidak cepat sakit. Nah. Punya denda. Memperbanyak ibadah itu tadi. Ngaji, sholat sunat. Kalau tidak sedekah, jangan mengeluarkan dompet di depan orang itu. Kalau berebut, ambil 1 kasih. Nah, kalau kita ngambil model ini, dia rebutnya kalau selesai kita. Itu. Nama baik tanah suci situ, orangnya tidak suci nian. Bersabar dan ikhlas. Sabar ini ngeceknya baik mudah. Apalagi ikhlas. Ada baik orang yang pas kalau makanan dia palanya masuk koper. Nah, kalau nyenak makannya bawa kue dari sini, menyenak makan palanya masuk koper. Apa makanan kita asal tetaknya ngambil. Ada orang yang cek itu pelit, maksud saya kan. Saking kenyenak makannya palanya masuk koper kan, saking kepelit. Tidak mungkin lah cek itu. Maksud aku, makanan dia kadang-kadang sampai busuk, tidak dimakan. Tapi kalau makanan orang itu asaknya merokok, ambilnya sebatang. Tapi rokok kawan satu letak disapnya, itu kan pelit model-model itu tuh. Ada baik orang itu, tidak usah jadi pikiran model itu, karena rezeki kita sebatas-batas itulah. Itu. Ada orang yang memang lelet-leletnya itu, cepat dikit lah ya. Ya, kita nak ke kebun kurma, ya lelet itu. Yang rugi bukan pihak apa? Yang rugi kita sendiri, yang mestinya kita sejam di situ jadi 15 menit. Kan apa? Waktunya terpotong karena lelet dolin itu tadi. Nah, karena kita lelet itu tuh. Itu akibatnya. Habisnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini materi haji. Saya sudah persiapkan materi haji yang lain tadi itu. Itu yang sore kelak aja. Apa yang sekarang aja? Waktu 2:30 asar masih lama. Itu. Kita masuk ke ke manasik haji yang satunya lagi. Yang ini. Ada pertanyaan? Sampai sini? Kita lanjut ke materi ini. Yang tadi ihram untuk umroh. Kalau yang ini ihram untuk haji. Yang lama tuh di sini makanya tuh sekitar 2 hari 2 malam pakai pakaian ihram itu. Jadi lanang tidak bersama dalam tuh 2 hari 2 malam.
tidak bersinglet, mandi, tetap mandi. Jadi kapan ini? Mulai dari 8 Zulhijjah tuh kan, turun dari hotel, nak menuju ke tempat itu. Nah itu mulai tanggal 8 sore, malamnya itu, besoknya wukuf tanggal 9 di Eropa, malamnya itu tanggal 10, malam tanggal 10 tuh, besoknya baru bisa buka baju itu setelah melontar. Itu yang agak lama. Kalau yang itu tadi tidak lama, paling perjalanan Mekah ke Madinah lebih kurang sekitar 2 jam, kemudian 3 jam atau berapa jam lah itu tuh. Ke tawaf sa'inya sekitar 2 jam setengah, 5 jam lah paling tanah 10 jam di dalam. Kalau ini 2 hari 2 malam. Nah kita sudah kena haji nih, sudah nak pelaksana haji yang tadinya umroh. Sebelum pakai ihram, kita mandi lagi, mandi ihram lagi. Kalau tanggal 8 itu kita berangkatnya habis zuhur, kita mandinya sebelum zuhur. Mandi ihram namanya, mandi ihram itu mandi wajib. Niatnya sama baik. Nawaitu ghuslal ihram lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi ihram lillahi ta'ala. Bersihkan mandinya supaya kita tidak masalah lagi. Yang biasa bersampo, tidak cukup sebungkus 2 bungkus, tidak cukup 2 bungkus sebotol, tidak juga ketok sama botolnya. Nah itu. Tuh mandi, Samu bu, niatnya samu. Untuk tino, untuk lanang, niat mandi ihram tuh samu. Itu. Mandi sunnah namanya. Lalu wudhu sebelum berihram tadi itu. Karena siapa tahu kita ada nak sholat. Jadi biasakan dari sekarang tuh kemana-mana pergi berwudhu. Jika sudah terbiasa. Nanti kalau pergi ke Kuba tuh, ada masjid Kuba itu kalau di Madinah. Itu siapa yang berwudhu dari rumah, lalu sholat 2 rakaat di masjid Kuba itu, sama dengan pahala umroh dia. Macam mana terkentut Pak Ustaz? Ya kentuti. Gitu. Maksudnya, ya, kalau berwudhu lagi itu maksudnya kalau kita berusaha untuk berwudhu dari hotel maksudnya. Tapi kalau terkentut di jalan, tidak boleh mungkin kita tahan gitu. Terkentut itu tanda sehat itu. Lalu memakai ihram, kain ihram yang tadi itu. Nah, dicuci tidak masalah gitu. Salat sunat 2 rakaat. Tidak mungkin kita salatnya tuh di masjid, mungkin di hotel itulah salat sunatnya. Nawaitu sunnah ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat ihram 2 rakaat lillahi ta'ala. Mengucapkan niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Nanti dibimbing seperti itu tadi, dibimbing perpatah kata untuk niat itu. Nah, kemudian menuju ke Arafah membaca talbiyah. Yang labbaik tadi, labbaik Allahumma labbaik. Tadi labbaiknya itu untuk umroh, yang ini untuk haji. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini nak berapa kali Pak Ustaz? Sampai telita. Aku datang ya Allah, aku datang. Nah, kita nyampaikan kepada Allah bahwa kita bertamu. Kita riang, Allah pun riang. Ini ihram. Dari mana mikotnya nih? Nah, tuh kita langsung dari hotel. Nah, tidak mungkin lagi balik ke Madinah karena sudah tadi mikotnya di situ. Jadi otomatis kita dari hotel ini sudah mikot kita untuk kita berangkat haji. Berikutnya mabit di Muzdalifah. Itu. Di hotel itu. Salat ihramnya tuh. Sudah mandi. Iya. Salat sunat Islam. Boleh. Biasanya di hotel itu kan ada musolanya. Di musolanya juga boleh. Sorang-sorangnya. Di kamar juga boleh. Kalau dalam aturannya kita ke Arafah dulu. Baru ke Muzdalifah. Kalau nak ke Arafah ke Muzdalifah putarannya tuh ribet lah. Makanya langsung diajak ke Muzdalifah. Muzdalifah tuh tidak bertenda. Tendanya langit.
Macam mana kalau hujan Pak Ustaz? Nah aku juga mikir cak itu macam mana lah kalau hujan. Basah. Karena idaknya nado tudungnya. Yang ada WC tempat orang kencing mising itulah yang ada. Apa kerja di sini? Jamaah bergerak menuju ke Muzdalifah untuk mabit, yaitu bermalam di sana. Di Muzdalifah jamaah diajarkan untuk mengumpulkan batu kerikil. Nah, ambil batu tu 7 pertama. Sudah tu 7 kali 3 kali 3. Itu. 7 kali 3 tu maksudnya 1 hari pertama tu melontar Jumrah Aqabah 7 batu. Hari keduanya 3 yang dilontar tu. Ula, Usta, Aqabah 7. Hari kedua 7. Hari ketiga 7. Persiapannya anggaplah naparsani. Naparsani itu full di Minanya itu. Nak napar awal kelak lang hijau. Macam mana batu berlebih ni perlu dibalikkan lagi situ? Tak usah itu. Ambil aja batu. Jangan besar-besarnya, sebesar-besar ibu jarinya. Banyak di situ batunya, banyak itu tuh. Tinggal kita mungut baik itu. Perlu dicium dah Pak Ustaz. Kalau tai kucing, tidak ada kucing di situ. Itu batu galau diserak orang. Itu ada kantongnya disiapkan oleh BSH kelak. Dikasihnya batu kantong untuk tempat batu, untuk mungut batu itu. Lebih macam mana Pak Ustaz? Boleh itu. Itu selamat. Keluar dari Muzdalifah ini usahakan lewat jam 12 malam. Jangan sebelum jam 12 karena di sudut situ mabit itu lewat tengah malam. Nanti ada mobil taradudi kalau yang haji reguler. Kalau yang haji poroda mungkin sudah disiapkan busnya. Untuk itu jam-jam sekian nanti ditelepon oleh itu. Halo, siap-siap jamaah ada persiapan itu. Tidak lama kita di situ itu. Pas berangkat aku lu ngambil bantu grete ya apa gawe itu. Kita sampai ke situ tuh carilah batu. Salat di situ jamak kasar. Salatnya maghrib isya itu dijamak kasarkan. 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya itu. Nah, sudah ambil batu sini, kita baru ke Arafah. Di Arafah ini puncaknya haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kumpul segalanya disu. Yang sakit juga kumpul. Macam mana? Pakai ambulan. Berduyung-duyung ambulan tu bawa. Asaknya masih bernapas harus dibawa ke situ. Walaupun cuma mutar baik. Kalau tidak dibawa ke situ, tidak haji dia. Itu Arafah itu. Jinaknya sadar, naknya koma, asalnya masih bernapas. Kalau dia calon jemaah haji harus dibawa ke Arafah tuh. Itu yang sakit. Itulah maka ambulan berdising-dising itu tuh. Itu bawa orang sakit itu tuh. Karena dia harus di Arafah itu. Karena wukuf itu Arafah itu. Harus begitu. Macam mana ritualnya? Macam mana ritualnya juga sadar juga tidak. Dia sakit. Tapi itu harus dibawa ke situ. Nah kita yang sehat. Tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf dianjurkan melakukan amalan. Pertama sholat zuhur asal di jamak kasar. Gitu. Jadi jamak kasar itulah sholatnya situ. Tidak ada gawe. Nah kalau di Arafah ini ada tendanya. Itu. Saya cerita agak nyimpang dikit. Saya tidak tahu apakah betul perbuatan di sini berbalas di situ. Saya tidak tahu. Saya tahun Pak Hali jadi wali kota 96 ya Ji ya 96 itu. Yang haji apa namanya gempa Aceh itu 96 lah ya. Ya 96 atau 94 waktu itu. 2004 ya. 2004. Iya. 2004 itu. 2004 itu. 2004 tuh aku haji pertama tuh TPHD. Nah, sebelum haji itu kami rapat di Bumi Ayu, rapat tentang ronda. Jadi lah jam 12 rapat ini karena saya mimpin rapat saya bilang demikian rapat kita malam ini lah jam 12 itu. Saya bertanya kata Bapak, enggak usah saya sebutkan namanya. Apa?
Jadi kita besok gotong royong. Nah ini nak disimpulkan ini. Nah demikian besok kita gorong royong untuk membangun pos jago kita. Tanya lagi, lanang ini tadi lah bertanya. Gotong royong itu bawa alat tak? Yang ada parang, cangkul, bawa boleh. Yang tidak ada kita ikut itu. Nah demikian dapat. Tanya lagi, dibayar tak kita gotong royong? Tidak sadar aku buku tebal tu pang ke mukanya. Harilah malam. Kaunian pulo kata orang. Banyaknya tanya tidak penting dan sebagainya. Hanya nak membalas, dipegang orang. Besoknya hari Jumat. Pas assalamualaikum kanan assalamualaikum. Jadi aku tengok yang kupukul malam tadi. Aku minta maaf yang malam tadi. Iya salahnya aku katanya kan. Aku tuh sebenarnya nak beragam. Tapi aku udah ingat tengah malam katanya. Aku minta maafnya. Dah. Pas lagi di Arafah nih Pak Haji Iksan Nasution nunggu di Musdalifah. Karena jamaah itu tidak pacak sekaligus satu mobil itu. Kan 350 tuh haji reguler. Aku nunggu di tenda di Arafah tuh. Untuk tenda itu. Sambil nunggu tuh ada mereknya Kloter 3 embarkasi Padang. Kira-kira selebar inilah papan itu tuh digayutkan itu pakai tali plastik, papan triplek digayut untuk merek Kloter 3. Aku sedang nunggu-nunggu jamaah tuh. Papan tuh melayang ke sini. Pedih nian rasanya. Aku langsung ingat nama lanang tuh. Wah ya Allah, sebilang kan tamparan lanang itu. Nah, sebenarnya malu ceritakan pada ini. Tapi maksud saya, apakah kejadian itu? Angin tidak ada. Kok misalnya melayang situ kan? Jadi maksud saya agak aneh kejadiannya itu. Tapi jangan cerita ke orang lain ya. Nah itulah. Nah ini kita tidak tahu. Padahal aku sudah minta maaf untuk hal yang demikian itu. Nyata kelihatan itu. Jadi maka kita perlu sholat taubat itu supaya apa hal-hal yang buruk itu tidak berbalas ya betul. Nah kemudian ada khutbah hukum sini nih. Biasanya khutbah hukum itu disampaikan oleh petugas kalau di reguler ada TPHI-nya kan. Nah kita nanti mungkin ditunjuk oleh mungkin tawibnya itu. Dengarkan baik-baik. Nah yang panjang itu sudah khutbah itu. Sudah khutbah itu ada baca kulhu sampai 100, istighfar sampai 100. Yang aneh itu kita belum selesai kawanlah merokok di luar tuh. Alangkah cepat dia baca, emang baca masing-masing. Maksud aku puncaknya haji itu di sinilah. Barang itu ada bukunya tinggal kita baca. Istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lama 100 kali itu. Kita membayar sekian ratus juta untuk itulah. Maka kita belum sampai 10 menit lah keluar. Itu. Ada jamaah-jamaah luar negeri itu. Nak ngadap nian ke Ka'bah itu. Naik ke atas bukit. Biarlah orang. Itu cara orang. Yang kita ada tenda. Tidak sama fisik kita dengan fisik tubuh itu. Ada juga orang Indonesia tuh. Itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Katanya kan lajulah itu tuh. Yang penting kita tidak orang-orang kita sesuai dengan bimbingan kita. Kita tidak tahan fisik itu. Cuacanya sekarang tuh macam 4 rakaat derajat. Kalau tidak telok gitu, untuk cukuplah di tenda tuh tendanya pakai AC, berzikir, kemudian berdoa, baca. Itu panjang Pak zikirnya tuh. Boleh dibuka di bukunya tuh kalau sudah ada nanti buku tuntunannya tuh. Panjang zikir itu. Kulhu sampai 100 kali. Al-Fatihah berkali-kali kita baca. Untuk apa? Untuk kita menyadari betapa kecilnya kita di padang itu. Supaya nanti kita betul-betul bisa menikmati haji. Disitulah puncaknya haji itu. Di Arafah itu. Jika yang lain-lainnya itu bukan diremehkan. Tapi Allah menentukan, Rasul mengatakan Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Ngapo yang sakarat maut, yang koma, dibawa alat dari rumah sakit sampai gitu. Karena penting. Nah kita yang sehat walafiat, maka kita sia-siakan kesempatan. Nangis. Kalau saya malah saya baca doa bahasa Arabnya Pak. Saya bacakan bahasa Indonesia. Ngapo? Yang bahasa Arab itu belum tentu ngerti. Tapi kita baca bahasa Indonesia tambah doa kita. Wah, bertangisan kita di situ. Minta ampunlah di situ. Mohonlah itu.
haji ini bukan untuk aku, ya Allah, untuk anak aku, anak cucu aku. Panggil ke sini, ya Allah, aku tidak butuh kayu, tapi aku butuh surgamu. Bukan kita munafik, bukan tidak duit dan sebagainya. Tapi kalau Allah sudah masukkan kita ke surga, surga dunia ini segala fasilitas ada artinya. Nyaman, surga lah itu tuh. Nah di akhirat kan lebih daripada itu lagi. Kita berharap surga dunia dan surga akhirat Allah kasih kepada kita. Ini waktu di Arafah, tidak lama nih Pak, cuma sehari itulah. Dan itu lewat tengah hari. Pagi-pagi itu tidak ada kegiatan kita tuh. Betul tuh. Di mana mandinya Pak Ustaz? Ada WC, cuma nak antri. Dan ingat kita masih pakai ihram tuh. 3 tadi berlaku, wala pusuk, wala jidah, wala ropas itu jangan beribut itu. Jangan kita kalau kita antri di barisan lanang, jangan kita masuk ke WC Tino itu tuh. Bahaya. Nah, kalau orang di depan kita tuh kan jangan dipotong itu. Karena itu hak orang di situ tuh negeri aneh Pak kadang-kadang. Ada orang yang motong begitu dia masuk, tidak keluar air. Apa yang diantri? Air tidak ada nih. Tum dia tutup. Orang masuk, mandi orang di dalam tuh. Entahnya apa salah putar atau macam mana kan. Nah, kita tidak tahu yang model-model itu tuh ada. Iya, kalau ada tas orang jatuh tergeletak duit di situ tuh kan tidak usah diambil. Mohon maaf, ada anak pakan wil gitu kayak Pak Sadi yang gara-gara nemukan tas tuh kan sampai berbulan-bulan urusannya. Tidak ada dia ngambil, dia nak ngamankan. Tidak usah kita ngamankan. Kalau kita sedang tawaf itu, kalau nak ngambil, nah, junjuk itu, junjuk cak ini, nah. Siapa yang punya tas, dia ngambil, kan? Ambillah yang dia. Kalau tidak, biarlah di situ. Kan di situ lengkap CCTV-nya. Untuk itu. Jadi kalau kita ngambil, kalau diproses kita, itu bukan hak kita. Ada duit 100.000, biarlah duit orang. Itu. Tidak usah. Kita ngambil duit 100.000 tuh, berkah juga tidak. Itu. Nah ini. Kalau ada tas-tas orang tuh yang, tapi kita tetap hati-hati. Apalagi kalau Tino, jangan nian masuk WC itu ke seorang, gitu. Misalkan WC bawah tuh seorang, bisa baik lanang tuh pakai jubah. Tahu-tahu lanang dia. Nah kalau masuk WC usahakan berdua. Aku ini nak kencing nih, lah antari baik. Ya macam mana kalau dia nak kencing, lah antari baik. Bersedekah lah, malas aku tidak nak kencing. Tunggu kau nak kencing lah, tidak juga nak ngantar. Jangan pelitnya kita jadi antar kasihan. Jadi kalau berdua ada segannya itu di situ tanahnya bersih, orangnya belum tentu suci. Jadi kalau barang kita hati-hati untuk. Tapi kalau ada barang orang yang jatuh, tidak usah diambil-ambil. Bermasalah kalau panjang urusannya. Kemudian melontar jamrah. Setelah kita di Musdalifah, kita di Arafah, dari Arafah itu kita diantar ke Mina. Nah, kalau yang haji Puroda biasanya dekat dengan melontar. Yang melontar itu perginya dekat, baliknya agak jauh. Ngapo? Misalnya kita melontarnya di Balai Buntar. Dekat kan Balai Buntar sini? Baliknya tuh jalan belakang tuh tembus ke rumah Peri Mlamli, mengkok ke Karolus, terus ke rumah Pak Ajis Ahmad, lalu Keman 2, Keman 1, baru ke sini lagi. Ngapa? Tidak boleh masuk jalan itu, keluar jalan itu. Itulah tragedi Mina tuh dulu. Nah, nak balik lagi itu yang bikin muternya agak panjang gitu tuh. Kalau perginya dekat. Kalau haji reguler, ya Allah, pacak 7 kilo pergi, 7 kilo balik, pacak mengkor kita di situ. Nah, karena kalau di sini ini di Mina. Di Mina ini tendanya pakai AC, permanen dibongkar-bongkar itu. Dan di situ selama 3 hari kalau kita napar sani. Hari pertama kita nak melontar tuh tunggu dulu, ada instruksinya. Jam 10 ternyata laporannya belum aman, berdesak-desakan. Itu bahaya kita. Jam 11 belum juga, jam 12 belum juga. Mungkin kita ke bagian jam 3 berangkat. Macam mana asarnya lah ditarik ke zuhur. Di situ persis cak ayam potong kita, makan tidur sholat, makan tidur sholat. Tidak ada gawe yang lain itu. Sholatnya di jamak kasar terus itu. Kita melontar, berangkat kita melontar.
Ini untuk melepas pakaian ihram tadi. Nah, begitu kita sampai selebar dinding itu, masa tidak kena. Jaraknya mungkin lebih dekat dari ini lagi. Sambil ngopi. Satu-satu. Bismillahi Allahu Akbar. Rojman lisan walidul rahman. Setang kita lempar. Jangan kencang nian, melanting ke sini kelak ke muka orang itu. Tidak apa semacam itu Pak Ustaz. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Jangan emosional. Bismillah Allahu Akbar, setan kau. Itulah kesetan hulu. Tidak usah, santai. Bismillahi Allahu Akbar. 7 butir selesai. Balik. Potong rambut namanya tahallul pertama. Baru boleh ganti pakaian. Pakai baju jubah. Pakai baju batik dan sebagainya. Sebelum melontar yang pertama ini tidak boleh. Jadi kita melontarnya tuh misalnya gini, mak bu ya, ini kan tidak ini lagi. Ula, usta, akoba. Ini dilewati, yang dilontar ini. Yang hari pertama, hari kedua tuh dilontar ini 3, ini 7, ini 7, ini 7. Hari kedua ini 7, ini 7, ini 7. Itu macam mana berapa kali Pak Ustaz? Macam mana kali tidak tahan? Boleh diwakili untuk hari keduanya. Tidak tahan ya, kakinya pecah-pecah misalnya kan, tidak tahan jalan. Nah, kita melontar atas nama kita dulu. Bismillahi Allahu Akbar. Rajman lisan waridatul rahman sultan lentar 7 kali. Ya Allah, aku melontar atas Bapak Sianu bin Sianu. Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Itu kita melontar atas nama orang kita dulu, baru orang itu melontar jamrah. Pada tanggal 10 Zulhijjah berjam bergerak ke Mina untuk melontar jamrah Aqabah, yaitu salah satu dari 3 jamrah tiang batu yang ada di Mina. Jamaah melemparkan 7 batu kerikil ke arah jamrah Aqabah sebagai simbol melempar setan dan menolak godaan. Melontar jamrah ini merupakan bagian dari peringatan kisah Ibrahim yang menolak godaan setan. Itu. Jadi artinya kita melakukan permusuhan dengan setan. Walaupun balik itu kelak kita yang jadi setan. Jangan sampai. Ini tahallul awal. Tahallul awal tuh gunting rambut. Macam mana kalau tidak ada gunting, minjam? Macam mana kalau minjam tidak ada? Pakai cukur rambut tuh. Bukan gunting, yang penting rambut terpotong. Itu tuh. Ada banyak gunting di situ. Macam mana kalau bercukur lagi? Belok, bagus, tidak apa-apa. Kalau kita nak bercukur lagi, bagus itu tuh. Tapi di situ tidak ada tukang cukurnya. Ngapa dikatakan tahlul awal? Setelah melontar jumrah, jamaah melakukan tahlul awal, yaitu mencukur rambut atau memotong sebagian rambut sebagai tanda berakhirnya larangan ihram. Dalam tahlul ini dapat dilakukan hal-hal dilarang saat ihram kecuali, nah ini tidak boleh akad nikah karena baru tahlul awal. Tidak boleh bercumbu dengan syahwat dan jima. Tidak boleh berhubungan suami istri. Di mana tidak berhubungan suami istri? Di tenda tuh. Nah itu. Jadi ditahan dulu karena ini baru tahlul awal. Cuman baju boleh, baju bebas. Kalau belum melontar jamrah Aqabah masih pakaian ihram, belum boleh berganti dengan pakaian yang lainnya. Lanjut, tawaf ifadah. Semestinya sudah melontar jumrah itu kita berangkat lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tapi kondisinya kredit, tidak memungkinkan untuk berangkat itu. Makanya diselesaikan dulu. Di Mina tuh melontarnya selama 2 atau 3 hari. Belum kita tawaf ifadah tuh. Tapi kita terus di Mina tuh hari pertama kita melontar yang jamrah Aqabah. Hari kedua melontar 3 tuh. Ula 7 kali, usta 7 kali, Aqabah 7 kali. Hari kedua ula 7 kali,
Wusta 7 kali, Aqabah 7 kali. Kalau ndak batas itu, nafar awal namanya. Kalau nafar sani, gitu tambah sari lagi. Selama kita di situ, kerja kita melontar tuh lah. Balik ke hotel, mestinya pacak kita tawaf dengan pakaian model ini kalau dulu. Tapi setelah ada aturan yang baru pasca Covid, nak masuk ke pelataran Ka'bah tuh, nak sholat biasa, nak apa-apa, harus pakaian ihram. Gitu. Nah, kita ngulang lagi pakaian ihram, itulah yang tawaf ifadah ini. Tawaf lagi 7 putaran. Yang cak tadi cak umroh tadi 1 putaran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sama doa-doa yang lain. Putaran kedua 3 4 5 6 7 selesai salat sunat tawaf di multazam belakangnya, berdoa tawaf, sudah tuh sa'i lagi. Itu sa'i lagi, ini untuk yang hajinya, yang tadi yang untuk umrohnya. Jadi saya ulang lagi, mestinya sudah melontar yang pertama tuh kita tahu dengan sa'i, tapi tidak ke situ tuh kredit, tidak bisa. Maka selesaikan dulu di Mina, sebalik pulang dari Mina masuk hotel, baru kita tawaf sama sa'i ini. Setelah itu tahallul kedua. Nah, tahallul kedua ini yang itu lajulah nak hubungan suami istri, nak nikah, nak apa, itu sudah boleh. Untuk tahallul yang kedua ini. Ini namanya tawaf ifadah untuk pelaksanaan tawaf hajinya. Yang tadi itu pertama itu umrohnya. Ini yang hajinya. Karena kita ini hajinya tamatu, maka ada dendonya namanya dam. Dam ini pilihannya boleh kita beli unta di situ, boleh kita store ke bank. Aku tidak usah pakai unta-unta, store ke bank, pergi ke bank Ar-Rajhi di sekitar itu tuh ada, masukkan lewat ATM berapa? 400 real misalnya, kalikan berapa kursnya di situ. Maka misalkan 5.000, berarti 2 juta. 2 juta tuh store ke bank itu untuk dam. Biasanya puroda ini haji reguler aja di apa namanya di Kornir, apalagi haji puroda itu tuh. Tapi kalau kita nak motong unta, boleh kita ke tempat ternak untanya tuh. Orang berapa kita? Orang 30. Satu unta tuh untuk 7 orang misalnya kan. Maka berapa ekor unta tuh? 2, 3, 4, 5 itu unta kita galaunya tuh. Dipotong. Aku ndak dagingnya, ambil lah, bawa lah ke hotel. Aduh, kami dulu ndak sebalungnya masuk ke busuk lah. Kemana nak buatnya itu? Bigal. Ini susah gitu. Nah, orang banyak kan itu susah. Nah, ini tahallul kedua. Lalu tawaf wada. Tawaf wada tuh kalau nak balik ke Indonesia, tidak pakai sa'i, tapi tetap pakai ihram tadi. Mestinya boleh pakai baju batik dulu. Kalau sekarang asak nak masuk ke pelataran Ka'bah, harus pakaian kain ihram tuh. Nah, tawaf ini untuk apa Pak Ustadz? Untuk berpisah. Mencaro kita dusunnya tuh, pergi nampak muka, balik nampak punggung. Pamit dengan Allah. 7 putaran tuh doanya sama. Baik. Kira-kira inti dan ya Allah, kami nak balik, kami nak ninggalkan Baitullah nih. Hanya kami masih ndak ke sini nih. Minta kasih kami rezeki Allah, antarkan kami balik sampai ke rumah selamat. Nah, kelak ulangkan lagi kami ke sini beserta anak bini. Itu ku tengok terjemahan isi itu. Kalau bahasa Arab kita tidak paham kan, baca terjemahannya model itu tawaf wada. Macam mana kalau sakit? Lah namanya baik sakit, tidak usah. Tapi kalau sehat, itu tuh sunnah baik itu. Tidak akan menggugur haji. Memang tidak.
Tapi kita tidak sopan, lah makan di rumah kawan, lah missing di rumah kawan, balik diam-diam. Kemana bundung ini? Kira-kira kan marah lah Tuhan. Itu balik tidak pamit. Nah itu tawaf wada. Habisnya tuh. Sampai di sini ada materi, asar masih lama. Ya? Gantikan ihram maksudnya? Cara makanya. Oh, enggak apa-apa, Pak. Misalnya sehari semalam diganti, enggak apa-apa. Gitu. Misalnya kita tanggal 8 tuh berangkat. Misal sore ini kita berangkat kan? Berangkat. Malam tadi itu, malam kelaknya kita cari batu yang di Musdalifah tuh. Besoknya kita puncak haji. Nah, puncak haji ini tidak nyaman kita pakai kain ini. Walaupun di situ tuh tanahnya bersih, suci itu kan. Tapi kita lah sehari semalam pakai kain ini. Boleh kita ganti, Pak. Lipat yang itu kita ganti untuk yang ini tadi. Sempat kita cuci, kita cuci. Kalau tidak sempat kita cuci. Dan ingat besok kan sampai melontar itu kita makan itu. Habis melontar yang pertama, hari pertama itu sudah pakaian seperti yang sekarang ini kita pakai baju bebas, tinggal kita lipat lagi untuk itu. Kalau nak dipakai lagi untuk tawaf dari boleh Pak, tidak mesti harus sehari, tidak mesti harus 2 hari. Kapan terasa lagi kita tidak nyaman dengan, atau misalnya kan kain itu terpercik dengan najis, boleh. Maka boleh kita bawa persiapan, tidak mesti harus beli. Ada orang-orang yang kain ihramnya kalau nak minjami boleh, atau beli berdua 1,5 seorang. Maksudnya 1,5 seorang itu kalau misalnya terlalu banyak nak beli 1 seorang. Tapi kalau beli 2 setel boleh itu. Jadi 1 kita pakai, 1 untuk persiapan itu. Nanti kalau kita nak ganti aja, tidak mesti harus hari semalam atau 2 hari 2 malam. Tidak, ketika kita tidak nyaman gantinya boleh kita ganti ya. Ibu-ibu ada? Silakan. Untuk yang ibu-ibu Oh. itu harus pakai baju putih nanti sampai beberapa hari di Arafah terus ganti. Tidak, kalau ibu-ibu tuh tidak mesti baju putih, tapi pakaiannya tuh seperti ini. Cuman karena kita menganggap bahwa putih itu suci dan itu yang terindah, perasaan kita nyaman makainya. Nah sebaiknya putih itu. Jadi boleh orang tawaf ibu-ibu kan yang pakai baju hitam banyak, boleh, tidak ada masalah. Yang penting itu baju ihram ibu-ibu kan beda dengan bawa apa, asal nyaman dia pakai. Telapak tangan itu ada bungkusnya, tidak boleh ketutup segala, telapaknya buka gitu kan itu. Kemudian kaos kakinya juga seperti itu. Nyaman dengan baju hitam tidak ada masalah. Cuman kita nih sudah terinstall dengan yang kain putih, seolah-olah yang hitam tuh agak aneh dari orang gitu. Padahal dia ada masalah untuk pakaian ibu-ibu. Jadi karena kita biasa dengan pakaian putih, karena ihram kain bapaknya putih, maka diseragamkan putih itu boleh gitu. Ada lagi? Oke, kita lihat yang ini. Ini banyak gambar-gambarnya. Haji. Di mana komisi lampunya dari Tad? Yang bawah? Oh. Nah ini apa namanya? Mina ini kondisinya, ini tenda-tenda aja ini. Ini Ka'bahnya, ini kondisinya. Ada posisinya. Haji padatnya kira-kira model itu. Untuk kami Pak Ustadz, enggak nyopor roda atau reguler sama baik Pak. Karena Ka'bahnya tuh satu itulah, tidak pacak kita milihkan tempat-tempat yang lain. Nah masuk ke pelataran sini nih yang saya katakan tidak boleh dengan pakaian biasa tuh. Tapi kalau kita sekedar nak megang Ka'bah, tidak untuk tawaf,
tetap kita dengan pakaian, tapi boleh pakai celana dalam. Tidak boleh pakai singlet. Tapi kalau yang tadi kita umroh, kita tawaf, tidak boleh pakai celana dalam karena itu larangan saat umroh. Tapi kalau kita sekedar aku nak sholat di Hijr Ismail di sini nih, boleh kita pakai celana dalam di dalam ihram kita tuh. Atau kita nak megang Ka'bah nih baik, tidak ada tujuan yang lain, bukan untuk tawaf dan sebagainya, atau tawaf sunnah, boleh. Yang tawaf haji, tawaf ibadah dan tawaf umroh tadi itu yang tidak boleh. Bisa dipahami ya? Ini perintah dalilnya tuh. Kondisi Arab dengan Madinah tuh jauh sekali, Pak. Kalau Madinah tuh datar nian. Kalau nyaman ibadahnya, nyaman di Madinah, tidak ada yang teriak-teriak di. Kalau di Mekah nih hajat, tarik hajat, haram itu. Wah, apalagi ibu-ibu itu. Ini sahur itu. Kalau di Madinah tidak ada yang teriak-teriak. Nyamannya karena memang dibedakan pintu untuk dino, untuk lana. Tidak ada yang teriak-teriak model itu. Kalau di Arab, Allahu Akbar, kedengarannya kasar. Cuman memang model itu. Tanah di Arab ini topografinya sama kita, tebing. Tidak ada cari datar tuh, susah nyari datarnya itu. Nah ini bentuknya model-model itulah. Alangkah ramainya Pak Ustaz kalau sepi di kebun. Nah ini bedanya rukun tadi. Kalau haji ada tahallulnya, ada wukufnya, ini nih. Sama. Nah di sini di umroh nih tidak ada wukufnya. Ihramnya sama, tawafnya sama. Wukuf di Arafah ini yang kita tidak ada. Ini tawaf ibadah. Sa'i sama tahallul sama tertib itu. Itu aja bedanya umroh dengan haji dalam sisi pelaksanaannya. Ini pakaian ihram bagi laki-laki ini 2 lembar pakaian tidak berjahit, disunahkan warna putih, tidak boleh pakai baju, celana atau pakaian biasa. Wanita memakai pakaian tertutup seluruh kecuali muka dan tangan, tidak ditentukan putih atau hitamnya nih. Nah, jadi boleh. Maka orang luar kalau dia pakai hitam sah aja, yang penting menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Mikot sudah kita jelaskan tadi. Ini mikot kita di Bir Ali. Ini pelaksanaan petanya. Tata cara melaksanakan haji. Kita kan haji yang pertama nih, haji tamattu. Ibadah haji dengan melaksanakan haji umroh dulu. Yang tadi itu tawaf umroh. Kemudian ihram dari Mekah itu untuk umroh dari Bir Ali tadi. Karena ihram dari mikat untuk haji itu sudah di sini tadi. Resikonya bayar dam. Kalau haji kiron ini serempak ini untuk orang apa? Ifrad ini untuk orang situ itu. Tidak mungkin kita bisa melaksanakannya. Pilihan yang terbaik untuk kita haji tamattunya karena bersantai umroh dulu baru haji. Gitu. Maka dipilih haji tahallul. Nah ini yang talbiyah tadi. Ini kondisi Arafah kalau tidak musim haji. Itu kayu ini disebut dengan pohon Soekarno. Karena Soekarno yang nanamnya pertama. Apa nama pohonnya saya udah tahu. Orang situ ngomongnya soal pohon Soekarno. Ya kita ngomong pohon Soekarno. Nah, ini posisinya. Ini bukan apa namanya, bukan awan ini air di tiang-tiang ini kan tiang ini. Tiang ini nih dibuat cabang-cabang model ini. Kalau kondisinya panas ini dihidupkan. Di bawah ini manusia galau. Jadi air ini untuk supaya suasananya dingin. Ini banyak ini nih. Ini bukan awan ini nih. Ini air. Air yang muncrat dari ini nih.
Kayak tahun kemarin 50 derajat itu luar biasa. Ini kondisi umat manusianya nih. Kalau orang ngecek laut manusia betul itu ada kondisinya. Nah ini di Eropa nih posisinya. Naik-naik ke atas itu. Nah kita tidak usah. Untuk yang demikian. Nah ini Jabal Rahmah nih. Ini nah. Tonggak ini tidak bisa putih lama-lama nih. Datang orang Indonesia di toiletnya. Junaidi PS Horniarti. Rano PS Kano. Gali Pera Kasiwi itu tuh nah. Orang Indonesia nih pasangnya foto sini kurang gawe itu tuh. Ada asalnya. Boleh tak naik ke sini Pak Ustadz? Kalau umroh beberapa akhir ini tidak boleh naik sini, ditutup. Nah mungkin nanti dibuka ini boleh naik ke atas ini nih. Itu. Boleh tak berdoa di atas ini? Boleh itu. Cuma tidak mesti di atas ini berdoa. Hanya di atas ini banyak maling, maka hati-hati. HP, duit dimalingnya. Kita sibuk memfoto kelaknya. Foto itu apa namanya? Jabal Rahmah. Jabal itu artinya gunung. Rahmah kasih sayang. Tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Nah ini kondisinya. Musdalifah itu model ini bentuknya. Masih ke gunung-gunung batu tulang. Nah ini bawa mungut batu nih. Nah, ada foto saya itu kecil yang di dalam belakang gedung ini. Tidak nampak. Nah ini Musdalifah. Jadi batu-batu kalau di pungut itu tuh. Nah. Ini kondisi sampah. Ini sudah di Mina. Ini tenda-tenda di Mina nih. Model ini tendanya permanen. Setiap tahun tidak dibongkar. Yang dibongkar pasang tuh di Arafah. Karena hanya cuma sehari di Arafah tuh. Kalau di Mina tuh cuma setengah malam. Makanya tidak pakai tenda. Kalau di Arafah tuh sehari semalam. Sehari semalam ke situ pindah ke sampai sudah sore sudah kita khutbah wukuf, sudah zikir, kita berangkat dari situ. Pakaian Pak Ustadz, koper besar tinggal di hotel, koper kecil dibawa. Kalau nak bawa roti, ini bukan promosi. Jangan bawa tat dari sini. Aku tidak tahu ngapot tat kalau ke situ. Bedengking kerasnya tuh. Kalau yang lunak dari sini, di situ jadi renyahnya. Kalau tat, saya bukan promo dan sebagainya, lebih nyaman tuh bawa roti gabin. Tidak ada berubah rasanya. Kalau kue tat kita masak keras dari situ idaknya tergigit, kita kan entah ngapo tuh. Keras dia sampai ke situ. Itu. Jadi kalau roti gabin mudah kita makannya untuk siapa tahu kan lambat di supply nasi kotak kita. Kalau selama di sini nih nasinya nasi kotak yang kita makan. Nah ini untuk melontar ini. Ini pintu masuk terowongan Mina. Nah ngapo tidak boleh dulu masuk keluarnya lewat pintu yang sama. Nah itu tragedi di Mina itu. Ini panjang nih. Dari sini ke Tais. Kalau percaya, tidak percaya memang tidak sampai situ. Iya. Dari sini ke Tais terlalu. Mungkin sampai setengah kilo, kadang-kadang 1 kilo. Ini terowongannya betulnya. Jadi pintu masuk dengan pintu keluarnya, akhirnya balik dari melontar itu yang agak panjang termasuk jamaah poroda. Ngapa saya kasih tahu supaya siap. Ngapa peginya singkat cepatnya yang tadi baliknya beda? Karena baliknya untuk menuju kepada tenda kita tuh jalannya berbelok-belok, berliku-liku gitu, seperti lagu gitu. Ini dalam terowongan. Aman sini, lampu hidup, AC ada. Cak bunyi lampu besar, tuh, kencang bunyinya tuh. Boleh pakai payung, boleh itu nah bapak tuh pakai payung. Nah ini kondisinya ini pulang balik dari melontar lah ini lewat terowongan itu. Ini kondisinya di Mina nih. Itu tenda-tendanya umat itu tuh. Ini tiang untuk ini kan 4 lantai itu jamarat tuh. Dia melontarnya 4 lantai. Kita mungkin di lantai 2, mungkin di lantai 3, itu tergantung macam mana arahan dari itu tuh. Jadi sah Pak Ustadz, segalanya sah,
Sudah dibuat. Sa'i juga sekarang sudah 6 lantai. Bahkan sekarang sa'i ada yang pakai mobil. Kalau umroh bayarnya 60 real. Sekitar 300.000. Kalau kita misalnya ida ndak lita aku sa'i pakai mobil bayar 60 real itu. Kalau umroh, tapi tidak tahu saya haji berapa. Jadi pakai mobil golop itu nah. Satu mobil itu sekitar 12 bisa muat itu tuh. Untuk yang sa'i aja. Nah ini kondisinya balik dari itu tuh. Arus jamaahnya. Nah, ini yang tidak dilontar tuh. Ini nah. Nah, itu yang saya katakan selebar dinding tadi itu. Nah, ini nah. Masuk tidak kena. Sepanjang ini dari sini ke situ. Tidak kena. Menjamnya berarti. Itu nah. Ini yang tidak dilempar tuh. Dari sini ke sini nih. Nah, terserah. Lempar sini boleh. Yang jangan dilempar sini jangan. Nah, itu. Di dalam ini ada terowongan atau bolong di bawah itu. Jadi batu itu ngumpul ke bawah itu. Nanti diambil lagi batu itu diserakkan lagi ke Musdalifah. Beda tuh penuhnya bertahun-tahun itu. Itu melontar. Nah, kalau jadi melontarnya tuh usahakan agak rapat ke sini. Jangan melontar dari sini, palak jemeg lah. Nah, ini. Jadi kita merapat ke sini nih. Dari sinilah galak hilang itu tuh. Orang sudah melempar langsung hilang baik itu. Tengok kawan kendaknya. Mentang-mentangnya sudah melempar, perginya itulah galaknya sesat. Banyak orang sesat di sini. Lebih baik orang sesat di sini daripada sesat di Mekah di Madinah. Karena jalannya kita tidak tahu terowongan yang mana kita bina tadi. Maka ada pedomannya bendera dari Mutawif itu. Itu tidak di pedoman inian. Karena jalan baliknya itu beda-beda untuk kita nih. Bisa jadi Mutawif kita cari jalan yang terdekat. Saya teringat di cerita ada orang di Bengkulu nih, dia pakai Google Map. Nak balik itu. Begitu masuk ke sini tertutup itu tuh. Balik lagi. Nah, tuh. Kata Google Map besok ke kanan, belok ke kanan, tertutup itu tuh. Belok lagi deh. Itu yang galak nanggung tuh. Karena tidak pakai arahan pembimbing gitu. Kalau pembimbingnya tahu jalan rutenya mana. Tidak mungkin pembimbing ngajak nyasar. Ini kadang-kadang aman kamu tidak bagi aku bayar. Lapal aku tuh yang kemarin nyapal. Ini tidak tahu yang mana nih. Yang mana nih makan kuah. Itulah makanya jangan kita sendiri-sendiri itu untuk melontar ini. Orang sebanyak ini kan kadang-kadang hilang bini gitu aja kita tidak tahu ngapa bini kita buruk, bini orang cantik, perasaan kita di sini kan ada. Padahal bini kita tidak tahu hilang gitu kan. Nah, makanya itu harus hati-hati untuk di sini karena orang galau, tidak ada tuh. Nah, ini posisi melontar ini. Ini di 4 lantai tuh. Ini 1 2 3 4. Model-model ini. Nah, kemana kita nak berbalik ini? Mutar ke sini apa mutar ke sini, mutar ke sini atau mutar ke sini ini. Ini kan terowongannya mau belok-belok menuju kepada terowongan. Apa terowongan ini, apa terowongan sini, apa terowongan sini. Kita tidak tahu. Maka perlu pembimbing itu. Jangan kita merasa hari pertama kita lancar, lapal aku, ngerti aku. Nah, itu. Nyasar pacak saya semalam, tidak balik. Begitu balik diantar askar. Kataku, kesuruh polisi ngantar, bukan polisi ngantar, kita diantar polisi. Karena kita nyasar, sehari malam tidak makan. Nah, itu. Ini kadang-kadang masih juga nyungota. Aku suruh polisi ngantar aku, bukan polisi ngantar aku. Nah, ini posisi di tenda. Itu. Ini posisi tenda Tino. Disitulah berimpitan itu tuh. Tenda tuh? Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu dalam. Lah iyo. Tidak lah, ada batasnya. Tidak. Ini mungkin sedang makan siang, boleh aja. Kalau makan siang gabung. Ya kalau tendanya beda. Kalau tidur nanang nyusul ke. Tidak sengaja kayaknya sini, sengaja apa? Nah itu. Ini lagi sepinya. Tawaf ibadah itu tadi. Balik kita dari sudah melontar 2 hari atau 3 hari tadi, baru kita tawaf sini. Nah, saya katakan dulu, boleh kali ini kan video lama ini, kan pakaiannya bebas ini, tidak ada pakai ihram lagi, karena kita nak tawaf. Dulu, pasca Covid, masuk ke sini nih, tidak boleh kecuali dengan pakaian ihram kain tulang. Itu kondisinya. Walaupun nanti tawaf ibadah, kita boleh pakai, celana dalam tadi itu, karena tidak ada larangan lagi yang untuk itu.
Ini penuh. Dan ini Hijir Ismail. Hijir Ismail ini kalau dulu bebas. Resikonya kita pacak sujud di buntut Tino. Tino sujud di buntut lanang. Ya karena kondisi sekarang diatur. Siang-siang lanang, malam-malam Tino. Gantian dia. Jadi kalau Tino mungkin sudah sholat isya tuh mulai dari sini antriannya tuh. Nyusur ke sini tuh. Masuknya ke sini. Gitu. Atau dari sini masuknya ke sini. Karena pintunya di sini dengan di sini untuk pintu masuknya. Lanang-lanang Tino itu lebih aman sekarang itu. Tapi tidak bisa leluasa. Tino-tino, lanang-lanang. Nah di sini Hajar Aswad itu sini nih. Dekat pintu ini Hajar Aswad. Jangan diupah. Ada orang baik sudah megang Hajar Aswad, Pak? Belum. Aku bimbing kalau Bapak anda. Kata gitu. Habis duit kita kelak. Sudah cium Hajar Aswad, dibawanya ke belakang. Dipaksonya kita bayar 1.000 real dan sebagainya. Tidak pacak idaknya bertiga, Pak, sampai berempat dikepungnya kita. Jadi kalau ada orang nana tidak usah. Ini tidak wajib mencium Hajar Aswad ini. Kalau kita pacak ya silakan berdua, bertiga silakan. Nelusur dari sini dulu terus ke sini baru ke sini. Kalau tidak pacak tidak usah. Pacak pegang Ka'bah alhamdulillah. Beda dengan umroh itu. Jangan kita diupah petani. Nah ini kondisinya. Kalau dulu bebas di sini, tino lanang bebas. Kalau sekarang tidak, lanang-lanang, tino-tino. Ada jadwalnya untuk itu. Tinggal nanti minta informasi kepada pembimbing itu kapan jadwal lanang, kapan jadwal tino bisa masuk ini. Biasanya tino malam. Kalau siang itu untuk lanang-lanang. Itu. Nah, inilah selesai kan. Lah ninggal ini. Badannya kurus ceking, tiap tahun ke Madinah. Kini dia baru balik. Pak Imroki antar ke Ka'bah berangkat lagi. Tenaga kudo kan. Tidak belita. Rokok cak kereta api sangat tapi ini tidak belita. Luar biasa guys ini almarhum ini. Ya tiap tahun jadi pembimbing haji ya. Tenaganya luar biasa. Pak antarkan kami nak megang Ka'bah. Dia antarnya. Tidak dengan woi aku baru balik. Tidak ada kata-kata itu. Mak ayo kan. Gantilah pakaian berangkat dia tuh. Itu beliau. Aku tidak teluk. Nah ini pintu Ka'bah tuh. Agak rawan kalau pacak megang, jadilah megang. Kalau tidak tuh tidak usah. Apalagi Nyum Hajar Aswad. Habis itu mungkin. Nah ini proses yang tadi tanggal 8 kita bersih mandi, ihram, keterangan jadi. Kita nak persiapan asar, kita istirahat dulu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nanti setelah asar kita coffee break untuk di sini. Kita sholat di mana? Di musola bawah. Nah, ada pertanyaan sebelum kita ada sekitar 10 atau 15 menit lagi? Iya Bu. Untuk sebelum zuhur ya. Sebelum zuhur, karena kita nak sholat zuhur. Nanti ada khutbah hukum. Tapi selepas itu kita wirid tidak mesti. Untuk kalau batal wudhu kita zikir itu tidak mesti kita harus ada wudhu. Tapi kalau kita bisa mempertahankan wudhu kita boleh. Karena untuk antrian wudhunya situ agak ribet juga karena WC-nya tuh antrian. Tapi kalau kita tidak bisa terjaga wudhu kita setelah kita sholat dan khutbah itu tidak apa-apa. Pecah wudhunya kita zikir tidak lagi atau batal wudhu ini tidak masalah. Untuk di situ. Tapi kalau kita nak namanya nak sholat kan kita wudhu. Kalau sudah sholat kita batal wudhu, sudah khutbah hukum kita wudhu, tidak ada masalah batal wudhu. Karena untuk wudhunya antri di situ. Ada lagi? Habis? Jadi itu kira-kira Pak dalam pelaksanaannya. Ini materi biasa nih, asrama haji Bengkulu. Padang. Hanya foto-foto aja nih. Pemeriksaan bea cukai.
Kemudian apa namanya, kalau sekarang lebih agak praktisnya apa namanya di imigrasinya. Di imigrasi itu bisa kita mandiri sekarang, Pak. Kalau kecuali kalau misalnya foto kita beda. Jadi ada foto kita di halaman pertama imigrasi itu ditempelkan di tempat itu kan ada baconya, tempelkan paspor, tempel. Nah, kita tengok ke situ. Jangan melotot, jangan melotot. Angkat paspor, keluar kita keluar gitu. Itu manual atau bisa kita mandiri karena itu lebih banyak pintunya untuk sekarang nih sejak umroh nih. Tapi kalau sulit untuk itu tuh bisa jadi kita diperiksa secara manual kelak untuk hal demikian. Maka untuk keberangkatan ini jangan banyak yang ribet-ribet, gelang kalapacak jangan dipakai dulu, apa namanya, anting-anting jangannya nak berbuka galau tu nah. Kalau tidak dibuka nih tin atau gelang, buka gelang itu tuh. Lanang juga seperti itu. Kalau saya pakai ikat pinggang yang model ini tuh praktisnya mohon maaf kita bisa buka pala ikat pinggangnya itu aja. Nah, tidak usah buka ikat pinggang, buka ini aja. Yang kalau bermasalah tuh ini, ya tuh besinya, ikat pinggangnya tetap kita pakai aja, tidak masalah itu. Nah ini. Kalau tidak tuh kita harus bukanya, nah paksa lah kita. Nah. Kalau dia melot. Kalau ikat pinggang biasa itu tidak terdeteksi dia, karena bukan besi. Nanti, iya, itu bunyi aja. Ada asal lepas lagi, ada. Jadi ikat pinggangnya dikasih nanti dari BSH. Itu saja mungkin. Karena 10 menit lagi kita tidak asal. Demikian yang masih ada wudhu kita tinggal sholat, yang habis wudhu ini kita berwudhu dulu. Demikian nanti kita ulang lagi ke sini habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.